Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Oka Prastio, dosen pemerintahan FISIP Untirta. Saat ini saya mengajar di semester genap dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Tata Kelola Pemerintahan secara garis besar mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, serta bagaimana penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan publik. Kemudian membahas juga berkenaan dengan kelembagaan, kepemimpinan, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Sehingga pemerintah saat ini akan dituntut oleh masyarakat menjadi pemerintahan yang prima, pemerintahan yang cepat, tanggap, dan akuntabel. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah tata kelola pemerintahan, kita akan melaksanakan project based learning, ya, di mana mahasiswa dihadapkan pada permasalahan yang konkret untuk kemudian mencari solusi dengan tim untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, teman-teman, metode pembelajaran yang kita lakukan pertama yaitu saya akan memulai dari pertanyaan esensial. Itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, perencanaan pengerjaan proyek. Jadi teman-teman dapat memilih mana proyek yang sesuai dengan referensi teman-teman sendiri untuk dijadikan sebuah case. Yang ketiga, pembuatan jadwal aktivitas. Yang keempat, monitoring perkembangan proyek. Jadi dalam setiap pertemuan kita akan melaksanakan monitoring progres. Bagaimana teman-teman sudah sampai mana teman-teman melakukan project based learning ini. Kemudian yang kelima adalah penilaian hasil kerja. Nah, tentunya teman-teman pada tahap penilaian ini saya harapkan teman-teman sudah bisa berprogres sesuai dengan targetnya. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman belajar. Tentunya ini akan dilakukan melalui ujian, teman-teman. Ya, teman-teman, kita mulai saja ya. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan kita masuk pada materi yang ke-15 ya. Materi terakhir sebelum UAS, teman-teman. Saya akan coba share screen untuk menampilkan apa saja konten materi kita di hari ini. Sebelumnya, apakah terdengar jelas teman-teman suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Oke, sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Oke. Teman-teman, kita masuk pada pertemuan ke-15 membahas berkenaan dengan patologi birokrasi sebagai penghambat good governance. Kemudian teman-teman, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama teman-teman diharapkan ya mengetahui konsep patologi birokrasi. Yang kedua teman-teman mengetahui faktor dan bentuk patologi yang menghinggapi birokrasi. Yang ketiga, dampak bagi pelayanan publik. Dan yang keempat, ya, melihat bagaimana strategi meminimalisir adanya patologi terhadap birokrasi. Nah, kemudian yang kelima kita akan coba membahas, melihat bagaimana case atau contoh kasus bagaimana patologi ini ternyata bisa menghambat good governance. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah capaian kita pada materi hari ini ya, bahwa memang
pada setiap pembelajaran kita harus mengetahui capaian-capaian yang memang akan didapatkan ketika kita mempelajari suatu materi. Yang pertama teman-teman ya, diharapkan teman-teman itu mampu menguraikan konsep patologi birokrasi sebagai penghambat good governance. Kemudian mampu mendiskusikan faktor penyebab patologi birokrasi sebagai penghambat good governance. Selanjutnya, harapannya teman-teman mampu juga mengkritik dan mengelaborasikan dampak patologi birokrasi sebagai penghambat pelayanan publik saat ini. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga diharapkan mampu mengkritik dan mengelaborasi dampak birokrasi ya sebagai penghambat pelayanan publik saat ini. Selanjutnya teman-teman, nah berkaitan dengan materi kita, ada nggak yang udah paham atau yang udah mengetahui atau mendengar teman-teman? Apa sih yang Anda pahami tentang patologi? Ada yang mau berargumentasi teman-teman? Patologi. Silakan. Ya, silakan Hilda, boleh? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas terdengar. Oke, baik. Sebelumnya dari konsep patologi itu sendiri bisa kita lihat kalau misalnya dari sisi beberapa hal yang memang nggak cuman hanya untuk perspektif politik aja, patologi itu dikatakan sebagai penyakit gitu, yang memang untuk di mata kuliah ini juga patologi yang dimaksud adalah soal bagaimana penyakit-penyakit itu yang menggerogoti atau bahkan yang kayak mempengaruhi suatu sistem birokrasi suatu negara itu sendiri gitu loh Pak. Sehingga penyakitnya itu sebenarnya bukan sesuatu yang memang ada tiba-tiba, tapi ternyata bisa jadi memang sudah melenggang. Bahkan ada beberapa tipenya dari patologi itu juga ada kayak dari eh, maladministrasi atau bahkan disfungsi birokrasi. Sehingga patologi itu juga nggak cuman apa ya penyakit yang memang tiba-tiba ada, tapi memang yang sedari awal memang sudah pernah ada di birokrasinya sendiri. Mungkin itu penyakit di dalam suatu birokrasi yang memang kadang bukan tiba-tiba datang, tapi memang sudah ada di situ, di tempat itunya juga. Mungkin itu. Oke, berarti memang artinya patologi ini bisa menghinggapi ya di pemerintahan ini. Ada penyakit yang memang tidak hanya didefinisikan sebagai sebuah bidang kedokteran, teman-teman, bidang kesehatan, tapi di organisasi itu ada penyakitnya juga. Nah, akan kita bahas teman-teman di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, patologi birokrasi. Tadi kita udah sedikit mendengar ya pendapat kawan kita yaitu Hilda. Ini adalah definisi berkenaan dengan patologi birokrasi. Yang pertama, teman-teman, patologi adalah bidang ilmu dan kedokteran yang mempelajari penyakit. Jadi ini diambil dari istilah kedokteran, teman-teman. Bukan murni istilah pemerintahan. Penyakit yang biasanya itu ada di makhluk hidup, teman-teman. Hewan, tumbuhan, manusia. Tapi di sini diistilahkan sebagai penyakit yang ada di organisasi. Nah, menurut Umar, teman-teman, ternyata terdapat bentuk patologi birokrasi. Berupa apa sih? Nah, perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai etis, dari aturan, dari norma dalam berperilaku. Kemudian, Draha ya menyebutkan juga bahwa perilaku negatif yang mempengaruhi layanan publik dan merugikan tujuan pembangunan. Jadi, memang ya dalam hal ini eh, ternyata memang patologi ini sangat merugikan teman-teman. Penyakit. Kalau penyakit udah pasti teman-teman membuat sebuah sistem itu tidak optimal berjalan. Selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat adalah ruang lingkup patologi birokrasi dan faktor-faktornya. Yang pertama, dilihat dari ruang lingkup teman-teman ada yang namanya dysfunction of birokrasi. Jadi
Patologi itu berkaitan dengan struktur sebuah organisasi, aturan, prosedur, secara kelembagaan tidak produktif. Artinya, ketika teman-teman melihat sebuah struktur organisasi, baik di pemerintahan, pusat, daerah, desa, kalau terlalu besar, terlalu gemuk, teman-teman, tidak efektif, tidak efisien, itu dihinggapi patologi. Udah jelas ada yang namanya patologi di situ. Kalau prosedurnya berbelit-belit, banyak diputar-putar, ya syaratnya banyak, tidak tidak cepat tanggap teman-teman. Itu patologi. Sebagai contoh teman-teman, misalkan kalau teman-teman bikin SIM, ya ternyata jujur itu susah teman-teman. Teman-teman bikin SIM nggak akan pernah lolos kalau teman-teman nggak bayar. Ada seperti itu. Kalau bayar nggak usah dites, Anda lulus. Itu patologi teman-teman, salah satunya. Kemudian dalam konteks maladministration, ada perilaku korup, tidak sensitif, arogan, ya, tidak peduli, SDM-nya rendah teman-teman, kualifikasinya, ya. Bisa dilihat dalam sekarang teman-teman, ya. Banyak memang perilaku pejabat yang korup teman-teman. Kalau teman-teman lihat TV, lihat berita, ya, pasti mau channelnya apapun ada yang namanya berita tentang korupsi teman-teman. Apa sih penyebab terjadinya patologi ini teman-teman? Nah, dapat dilihat teman-teman, ada yang namanya penyalahgunaan wewenang, use of power. Karena wewenangnya besar, wewenangnya tinggi teman-teman, cenderung menyalahgunakan untuk kepentingan masing-masing. Ada budaya yang buruk, ya, pengawasan yang lemah teman-teman, SDM yang masih rendah, saling mengandalkan teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk patologi. Dan rekrutmen promosi yang tidak berbasis merit. Kalau boleh tahu apa sih teman-teman berbasis merit? Ada yang mau berargumen? Rekrutmen yang tidak berbasis dengan merit system. Apa kira-kira teman-teman? Jadi teman-teman, kalau promosi tidak berbasis merit, hanya berbasis kedekatan, hubungan kekerabatan, tidak profesionalitas, ya tentunya akan menyebabkan yang namanya patologi teman-teman. Kalau rekrutmennya berbasis merit, artinya orang yang direkrut adalah orang yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Dari awal udah dikasih persyaratan dan dia memang mumpuni di bidangnya teman-teman. Itu merit system. Kemudian ada juga regulasi yang berbelit-belit, lemahnya akuntabilitas, transparansi teman-teman. Kemudian intervensi politik yang berlebihan, ya, rendahnya kesejahteraan dan motivasi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan dan inovasi. Nah, teman-teman, rendahnya kesejahteraan dan motivasi pegawai. Orang korupsi, teman-teman, biasanya memang terindikasi daripada selain gaya hidup atau kebutuhan, teman-teman. Kalau nggak sejahtera, ya, itu cenderung akan mencari sumber-sumber lain, teman-teman. Ini salah satu bentuk penyebab patologi, yaitu adalah kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, teman-teman, nah, bentuk patologi birokrasi, ya. Ini teman-teman kenal ini nggak? Ini foto siapa ini? Jayus Tambunan, Pak. Ya, Gayus, teman-teman. Ada yang tahu case-nya, teman-teman, kasusnya tentang Gayus? Gayus ini, teman-teman, adalah pegawai pajak, ya, yang memang saat itu ditahan, teman-teman. Ditahan karena korupsi. Tapi di saat yang sama, dia ketahuan juga sedang ada di Bali nonton yang namanya tenis, teman-teman. Kok bisa orang yang dipenjara karena korupsi tiba-tiba lagi di Bali, teman-teman, nonton tenis dengan KTP palsu, ya, identitas palsu, teman-teman. Artinya apa? Ini ada penyelewengan, penyalahgunaan,
ada patologi di berbagai bidang. Entah di penjaranya, di rutannya, di lapasnya teman-teman, di bagian capilnya, di bagian eh, transportasinya teman-teman, sehingga orang yang di penjara ternyata bisa keluar gitu. Nonton tenis di Bali kan nggak masuk akal teman-teman di sini. Berarti penyakitnya udah banyak ini, sudah bukan hanya di lingkup pajak saja ya. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk patologi birokrasi ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada yang nomor tiga teman-teman, ada empire building teman-teman. Membina kerajaan. Maksudnya apa teman-teman? Jika di suatu organisasi ya, bentuknya seperti kerajaan teman-teman. Ada desa ya, sekretaris desanya adalah saudaranya ya, pegawainya adalah anaknya teman-teman. Saudaranya si ini, saudaranya si itu, jadi memang ada hubungan kekerabatan teman-teman dalam suatu organisasi. Jadi seperti kerajaan ya, yang memang dikendalikan oleh satu orang teman-teman. Ini bentuk patologi juga. Yang keempat ada yang namanya ketakutan pada perubahan atau inovasi. Nah, lembaga organisasi yang cenderung korup adalah lembaga yang memang kaku teman-teman. Dia nggak mau berubah gitu. Dia nggak mau mengikuti apa yang saat ini direformasikan. Misal eh, seperti peraturannya disederhanakan, nggak mau teman-teman. Atau mungkin lewat digital, itu nggak mau. Digital jalan, tapi memang pelaksanaan secara konvensional pun jalan teman-teman. Untuk apa? Untuk mempertahankan apa yang memang sudah dilakukan bertahun-tahun teman-teman. Berkenaan dengan bentuk patologi ini. Selanjutnya ada ketidakpedulian pada kritik dan saran. Dan minimnya pengetahuan dan keterampilan teman-teman. Ini bentuk patologi kalau teman-teman melihat di sebuah lembaga ya, pelayanannya memang lambat, judes, jutek teman-teman ya. Kemudian pegawainya nggak terampil, itu bentuk patologi teman-teman sebetulnya. Dan bentuk lainnya pun ada red type dan penempatan SDM yang tidak sesuai. Red type ini ada istilah teman-teman. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Gitu. Selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah dampak dari patologi birokrasi. Yang pertama adalah ya, menurunnya kualitas pelayanan publik, teman-teman. Ini siapa teman-teman? Tahu fotonya ini? Yang kepalanya gundul? Kepala MBG teman-teman ya. Anda bayangkan teman-teman. Yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan publik. MBG itu 15.000 satu anak teman-teman. Tapi apakah betul-betul 15.000 yang dibelanjakan teman-teman? Ataukah hanya 7.000 atau 5.000 teman-teman? Sehingga memang banyak makan itu tidak layak teman-teman. Artinya apa? Kualitasnya menurun. Akibatnya apa? Ya dari korupsi ini teman-teman. Selanjutnya, meningkatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jelas teman-teman ya, kalau kita melihat ke kasus korupsi tiap hari teman-teman, ya kita sebagai orang yang memang peka, ya mempelajari itu ya, tentunya kita akan paham gitu. Kok begini amat pemerintah? Kok begini amat Indonesia? Setiap hari kita nonton TV, pasti beritanya korupsi teman-teman. Ini akan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya, tentu teman-teman, patologi ini juga menyebabkan pemborosan anggaran. Karena banyak kos-kos negara yang memang ya dimakan sendiri, dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi dan golongan, teman-teman. Kalau Anda lihat ya, orang yang memang menjadi pejabat publik itu kekayaannya akan sangat cepat melesat dibanding
ya, orang pegawai biasa teman-teman. Karena apa? Karena itu memang lahan basah. Kalau jujur ya baik kerjanya, kalau nggak jujur teman-teman, ya dia akan cepat kaya sebetulnya. Selanjutnya ada terhambatnya pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Betul teman-teman ya. Teman-teman tahu kasus Hambalang dulu ya zaman SBY kalau nggak salah ya, Hambalang. Itu mau bikin sebuah sports center ya, arena olahraga sekaligus pembinaan atlet, ternyata sampai saat ini nggak jadi teman-teman. Itu hanya bangunan mangkrak bertingkat-tingkat, berkomplek-komplek yang memang sampai saat ini ya bahkan dianalogikan sebagai candi, candi Hambalang karena dibangun cuma nggak difungsikan teman-teman, itu nggak jalan. Teman-teman juga pernah melihat ya, ternyata ada jembatan yang baru dibangun seminggu aja udah rubuh teman-teman. Itu ada indikasi ya, di mana memang adanya korupsi sehingga program itu ya rendah kualitasnya, terhambat juga pelaksanaannya. Yang keenam ada menurunnya profesionalisme dan kinerja aparatur. Sedangkan yang ketujuh ada menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak berkenaan dengan dampak patologi birokrasi yang sudah kita bahas? Silakan satu orang, mungkin boleh berargumen, boleh bertanya. Pak, izin bertanya, Silakan, Tiara. eh, apakah ke patologi ini tuh benar-benar bakal bisa hilang ya, Pak? Apa emang udah jadi budaya kita gitu? Kalau misalkan patologi itu akan selalu ada di apa namanya, di dalam lingkungan atau di sekitar kita. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Pak, bisa hilang nggak patologi? Sulit teman-teman ya. Sangat sulit menghilangkan, membersihkan yang namanya patologi birokrasi atau penyakit dalam lembaga teman-teman. Tapi bisa dikurangi, bisa diminimalisir teman-teman. Nggak bisa dihilangkan. Bahkan sebagai seorang dosen teman-teman ya, misalkan datangnya telat atau jarang masuk teman-teman. Itu patologi juga buat pelayanan publik sebetulnya. Ada pengurangan kualitas daripada apa namanya tugas yang dilakukan teman-teman. Jadi bisa nggak hilang Pak? Nggak bisa, susah. Hanya bisa ditekan, diminimalisir teman-teman. Nah kebetulan ini teman-teman bisa dilihat bagaimana sih cara meminimalisir patologi birokrasi ini teman-teman. Nah yang pertama tadi ada merit system. Jadi rekrutmen dan sebagainya, pengadaan barang, jasa, teman-teman, ini berdasarkan kualifikasi, berdasarkan keahlian, bukan kedekatan, bukan kolusi, bukan nepotisme, teman-teman. Sekarang teman-teman kalau melamar sebagai pegawai di pemerintahan, akan dilihat nih, oh Canila katakanlah jurusan S1 pemerintahan. Anda cocok di bidang pemerintahan, bagian pengawasan katakanlah. Nggak bisa lagi nih bagian pengawasan jurusan elektro. Nggak bisa teman-teman. Karena nggak sesuai. Dulu gimana Pak? Dulu bisa teman-teman. Ternyata ada pengawas yang memang jurusannya adalah tata boga. Memungkinkan, memungkinkan kalau dulu. Karena penyaringannya lemah teman-teman. Nggak ada sistem meritnya. Gitu. Yang kedua, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Tentunya teman-teman ini audit, supervisi ya, kemudian pengawasan internal itu perlu diperkuat dan akuntabilitas, pertanggungjawaban teman-teman. Makanya tiap tahun, tiap semester itu lembaga-lembaga pemerintah selalu ya melaporkan apa yang sudah dilakukan dengan uang sekian, apa yang sudah kita lakukan. Itu adalah pertanggungjawaban teman-teman, akuntabilitas. Bahkan sebagai seorang ASN, pegawai teman-teman, Anda dituntut.
sebulan ini ngapain aja, apa jadwalnya, apa prestasinya, dipertanyakan teman-teman gitu. Yang ketiga adalah di sini lihat teman-teman, meningkatkan integritas dan etika aparatur. Tentunya dengan yang namanya ada diklat teman-teman ya, pendidikan dan pelatihan, mengingatkan kembali akan nilai-nilai kejujuran teman-teman. Ini penting juga memang bagi aparatur. Jadi ada yang namanya apa ya? Kayak pelatihan berjenjang teman-teman. Sebagai ASN, sebagai pegawai ya, memang ya etika ini adalah sebuah hal yang harus dijunjung tinggi sebetulnya. Karena etika berkaitan dengan benar dan salah teman-teman. Ya, itu dua hal yang sangat berbeda. Ada kalau etikanya buruk teman-teman ya bisa saja dia korupsi waktu, korupsi uang teman-teman, nggak patuh ya. Itu dari etika teman-teman dilihatnya. Kemudian menyederhanakan prosedur birokrasi teman-teman. Saat ini ya pemerintah sudah melakukan itu, tapi masih ada celahnya teman-teman untuk korupsi sebetulnya. Kalau dulu teman-teman ya Anda ngurus sebuah perizinan teman-teman, Anda yang jalan-jalan, Tiara ngurus misalkan KTP, KTP ke desa dulu, desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, ke Pemda atau Pemkot. Sekarang teman-teman bisa diurus dengan satu satu tempat. Pelayanan terpadu satu pintu atau ada mall pelayanan publik teman-teman. Itu lebih yang namanya simple, lebih mudah ya. Jadi cepat teman-teman. Lebih sederhana prosedurnya dan menghindarkan juga ya pungutan-pungutan liar teman-teman. Yang kelima ada pengembangan digitalisasi pemerintahan atau e-gov teman-teman. Tentunya ya sebagai generasi saat ini teman-teman ya, saya yakin teman-teman akan melek teknologi. Selanjutnya ada peningkatan SDM dan kompetisi aparatur teman-teman, kinerjanya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah 20 tokoh dalam kasus korupsi terbesar di Indonesia. Nih teman-teman coba Anda lihat ya, ada yang 900 triliun, ada yang 300 sampai dengan 1,4 T teman-teman. Dan semuanya adalah wujud daripada patologi birokrasi teman-teman. Bisa dilihat ya betapa mirisnya teman-teman melihat korupsi yang memang sangat besar. Oke teman-teman, terakhir ya, ini ada tugas yang akan saya sampaikan. Tugas ini untuk mengukur, mengevaluasi teman-teman sejauh mana kita sudah belajar berkenaan dengan tata kelola pemerintahan. Bisa dibaca teman-teman ya. Anda harus membuat esai sebanyak 1.000 kata maksimal ya, secara individu dengan sistematika judul, pendahuluan, pembahasan, sampai dengan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di sistem yaitu si Akang, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, teman-teman.